Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hirsum Arif dari Forum News Network. Bagaimana kabarnya? Hari ini, hari Selasa tanggal 16 April 2024. Mudah-mudahan tambah semangat ya karena hari ini ada peristiwa yang juga sangat penting di Mahkamah Konstitusi karena para pemohon, termohon maupun terkait ini yakni yang dimaksud para pemohon itu adalah tim paslon 01 dan 03, sementara yang termohon itu adalah KPU dan Bawaslu, yang terkait itu adalah paslon 02, itu akan menyampaikan kesimpulan mereka ya, kesimpulan mereka tentang persidangan yang berlangsung kemarin dan juga kalau ada penambahan bukti-bukti itu akan disampaikan ke Hakim Mahkamah Konstitusi. Hakim Mahkamah Konstitusi sendiri sudah melakukan penelaahan secara personal terhadap eh, bukti-bukti yang diajukan oleh baik pemohon, termohon maupun terkait. Dan setelah hari ini mereka akan melakukan rapat permusyawaratan hakim. Rapat permusyawaratan hakim ini untuk menentukan apa putusan yang akan disampaikan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 April 2024, artinya pekan depan ya. Dan sudah banyak bocoran yang sampai ke publik tentang bagaimana sih kesimpulan dari terutama pemohon. Karena ini penting ya, kesimpulan dari pemohon ini bagian dari dari permohonan mereka yang beberapa waktu yang disampaikan termasuk dengan mengajukan para saksi ahli dan juga saksi fakta. Nah, ini saya juga dapat bocoran dokumen yang diserahkan oleh tim hukum nasional Timnas Amin itu, yakni mereka memberi judulnya bantahan terhadap keterangan menteri dan kesaksian pihak terkait dalam sidang PHPU Mahkamah Konstitusi. Ya, ini menarik ya kalau dari judulnya saja bantahan terhadap keterangan para menteri karena memang yang didalilkan paslon 02 bahwa keterangan para menteri kemarin itu katanya justru menguntungkan mereka ya, dan dengan keterangan para menteri kemarin itu tidak terbukti dalil bahwa Presiden Jokowi itu cawe-cawe pada Pilpres 2024. Tapi mari kita simak dulu bagaimana kesimpulan dari tim hukum nasional Timnas Amin. Ada beberapa poin ini yang mereka sampaikan. Yakni pertama soal keterangan menteri. Nah, disebutkan di situ bahwa yang pertama disebut ini Menteri Keuangan. Penyusunan penetapan APBN 2024 tidak dipengaruhi oleh capres-cawapres tertentu karena sudah ditetapkan jauh sebelum batas waktu pendaftaran. Benarkah seperti itu? Nah, ini dari investigasi, kemudian juga dari berbagai temuan-temuan, dari keterangan yang diperoleh oleh Timnas 01, fakta yang terjadi adalah satu, Presiden Jokowi menyatakan niatnya untuk cawe-cawe dalam pemilu 2024 itu pada 29 Mei 2023, jauh sebelum APBN disahkan pada September 2023. Yang kedua, tanpa adanya usulan dari Kementerian Sosial, Presiden Jokowi memutuskan perpanjangan bantuan El Nino hingga Juni 2024. Ini kenapa Juni? Karena ini bertepatan dengan Pilpres putaran kedua. Itu kalau sampai terjadi Pilpres putaran kedua ya. Dan kemudian itu disampaikan dalam rapat terbatas kabinet tanggal 6 November 2023. Jadi dari sini saja sudah kelihatan sekali bahwa ini perencanaannya sampai jauh sampai bahkan putaran kedua sudah dihitung. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya ada intervensi APBN oleh Presiden Jokowi untuk mendukung salah satu paslon terbukti dengan adanya niat yang dinyatakan dan tindakan nyata. Ya, jadi sudah dinyatakan. Yang kedua, keterangan menteri ini keterangan dari Menko PMK Muhadjir Effendi. Muhadjir Effendi menyatakan kunjungan presiden ke daerah mempertimbangkan daerah yang miskin dan banyak terdapat proyek strategis nasional. Ah, ini menarik nih, benar nggak itu? Terutama misalnya kayak Jawa Tengah ya, kan sangat tinggi intensitas Presiden Jokowi untuk berkunjung ke Jawa Tengah ya. Nah, fakta yang terjadi, satu, Presiden tidak mengunjungi banyak daerah miskin se-ekstrim dan rentan pangan. Hampir seluruh atau 98 dari 100 daerah dengan indeks kerentanan pangan terburuk tidak dikunjungi oleh Presiden. Yang kedua, Presiden itu mengkonsentrasikan kunjungannya ke Jawa Tengah.
sebanyak 16 kali atau 50% dari total kunjungan selama masa pemilu. Padahal jumlah proyek strategis nasional Jawa Tengah hanya 10% dari total PSN. Sementara Jawa Barat yang memiliki PSN terbanyak yaitu sejumlah 32% hanya dikunjungi 2 kali. Dalam kunjungan tersebut Presiden tidak berkunjung ke lokasi PSN. Jadi dengan fakta itu apa kesimpulannya? Bahwa keterangan Menko PMK Muhadjir yang tidak sesuai dengan fakta membuktikan bahwa kemiskinan dan proyek strategis nasional hanya dalih untuk mengkamuflase kunjungan Presiden Jokowi ke daerah untuk pemenangan paslon 02. Ini masih berkaitan dengan keterangan menteri lagi. Keterangan Menteri Keuangan dan Menko Perekonomian berkaitan dengan kenaikan anggaran Perlinsos atau perlindungan sosial disebabkan kenaikan belanja subsidi energi. Bagaimana faktanya? Ya, satu, setelah mengesampingkan komponen subsidi energi, realisasi Perlinsos atau perlindungan sosial di tahun 2023 justru sebesar 13 triliun lebih tinggi dari yang dianggarkan, atau realisasi sebesar 156 triliun dianggarkan 143 triliun. Kedua, Perlinsos atau perlindungan sosial ditujukan untuk warga miskin, maka anggaran semestinya turun sejalan dengan tren penurunan jumlah warga miskin. Tahun 2022 itu 9,57% dan tahun 2023 itu sebesar 9,36%. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya anggaran dan realisasi perlindungan sosial non subsidi energi terbukti mengalami kenaikan mendekati pemilu di saat jumlah warga miskin justru menurun. Jadi ini benar-benar kasar juga kali permainannya ya. Nah, ini keterangan menteri. Ini kembali lagi ke keterangan Menteri Sri Mulyani. Rupanya ini tidak disusun berdasarkan keterangan menteri, tapi berdasarkan tema-tema gitu. Jadi tadi Menteri Keuangan, kemudian Menteri Menko PMK, kemudian kembali kepada kemudian Menteri Keuangan bersama dengan Menko Perekonomian, dan sekarang kembali lagi ke Menteri Keuangan. Nah, ini Menteri Keuangan dalam keterangannya di Mahkamah Konstitusi menyatakan kenaikan realisasi bansos di Januari 2024 disebabkan rendahnya realisasi bansos di 2023 karena adanya penataan data di awal tahun oleh Kementerian Sosial. Jadi nggak benar kalau tiba-tiba naiknya sangat tinggi. Nah, bagaimana fakta yang terjadi? Satu, realisasi bansos pada Januari 2024 naik drastis. Bukan hanya dibandingkan dengan Januari 2023, tapi juga Januari 2022 di saat tidak ada penataan data oleh Kementerian Sosial. Yang kedua, realisasi bansos yang melonjak drastis. Januari 2023 itu 3,52 triliun, Januari 2023 menjadi 3,88 triliun atau lebih tinggi 0,36 triliun. Dan kemudian Januari 2024 itu menjadi 12,45 triliun atau naik 8,5087 triliun. Kesimpulannya, keterangan Menko yang membatasi perbandingan data hanya pada Januari 2023 dan Januari 2024 menunjukkan upaya untuk mengkamuflase fakta yang sebenarnya. Wah, ini jadi bukan hanya ngibul, bukan hanya bohong, tapi juga ini mengkamuflase, ini semacam menyesatkan ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Keterangan Menteri Keuangan, yakni soal pemblokiran anggaran melalui mekanisme automatic adjustment sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bukan diperuntukkan pada bansos. Ya. Dan fakta yang terjadi, satu, pasal tersebut bukan untuk memberi wewenang kepada pemerintah untuk menyesuaikan belanja negara dalam kondisi apapun. Ini adalah pasal 28 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 19 tahun 2023 tentang APBN 2024. Jadi pasalnya itu hanya berlaku untuk realisasi penerimaan negara di bawah target, sehingga ada rencana pengeluaran yang tidak atau belum tersedia anggarannya. Yang ketiga, pernyataan ini bertolak belakang dengan pernyataan Airlangga pada bulan Februari
yang menyebut anggaran kementerian dan lembaga itu 50,14 triliun yang diblokir adalah untuk bansos. Jadi Erlangga menyatakan itu jelas untuk bansos, tapi sementara Sri Mulyani menyatakan itu tidak gitu ya. Kesimpulannya apa? Ya, kesimpulannya adalah automatic adjustment melanggar ketentuan perundang-undangan dan dilakukan untuk membiayai bansos untuk pemenangan paslon 02. Kembali lagi pada keterangan Menteri ini PMK ya, Menko PMA menyatakan penggunaan dana P3KE sebagai dasar penentuan penyaluran bansos CPP untuk El Nino dengan klaim akurasi yang lebih tinggi dan sudah disepakati oleh Presiden di rapat terbatas 6 November 2023. Faktanya bagaimana? Satu, di TKS ini Kemensos adalah basis data yang telah dikembangkan sejak tahun 2008. Ini data-data mereka yang berhak untuk menerima bansos tadi dan menjadi rujukan seluruh sektor dan Pemda dalam penyaluran bantuan pemerintah. Yang kedua, peralihan basis data DTKS Kemensos ke P3KE yang dimiliki oleh Kemenko PMK yang menjadi arahan Presiden dalam ratas tanggal 6 November 2023 berimplikasi juga pada peralihan kewenangan dan menentukan siapa yang dan berapa besar penerima bantuan. Ini sebenarnya boleh disebut ini amputasi dari Kemensos. Padahal kan data-data yang paling akurat soal begini yang dimiliki tentu saja yang dimiliki oleh Kementerian Sosial. Dan apa kesimpulannya? Pengalihan kewenangan basis data penyaluran bantuan pemerintahan dari Mensos, yang ini adalah kader PDIP dan koalisi pendukung koalisi paslon 03 di masa pemilu adalah upaya untuk mengendalikan penyaluran bansos untuk kepentingan pemenangan paslon 02. Nah, ini sekarang beralih pada keterangan ahli. Keterangan ahli di sini disebutkan M. Kodari dan Hasan Hasbi. Tidak ada hubungan antara bansos dengan preferensi pemilu dan keterpilihan petahana. Fakta yang terjadi, satu, ahli paslon 02 tidak membantah pemaparan ahli pemohon dalam kurung Fit Adlison dengan menyatakan untuk menyimpulkan hubungan kausalitas diperlukan analisis regresi atau dalam kurung ekonometrika, sistem dan analitis dan menggunakan data Indonesia. Semua aspek tersebut sudah dipenuhi oleh ahli pemohon. Dua, penggunaan constabulation tidak digunakan untuk menyimpulkan hubungan sebab akibat. Jika dilakukan hasilnya bisa misleading. Contoh, jika kita memaksakan mengambil keputusan dari cross tabulation antara penghasilan koruptor dengan agama koruptor di Indonesia, kesimpulannya adalah orang beragama Islam dan berpenghasilan tinggi yang memiliki kecenderungan korupsi lebih tinggi. Yang ketiga, dalam pengujian fenomena sosial anecdotal evidence, seperti kekalahan paslon 02 di Aceh dan Sumatera Barat yang menerima bansos walaupun kedua provinsi tersebut menerima bansos, tidak bisa digunakan sebagai acuan untuk menolak atau tidak hasil uji statistik. Jika menggunakan anecdotal evidence untuk menolak atau menerima hasil uji statistik, permasalahan yang terjadi di satu TPS bisa digunakan untuk menolak klaim pemilu yang berjalan lancar. Kesimpulannya, penjelasan pihak terkait tidak membantah kebenaran keterangan ahli pemohon dalam kurung Fit Adlison yang membuktikan bahwa terdapat hubungan kuat antara pemberian bansos dengan perolehan suara paslon 02. Kita jadi ingat ya pada waktu memaparkan hasilnya di Mahkamah Konstitusi, memaparkan kesaksiannya di Mahkamah Konstitusi, ahli ekonometrika dari Fakultas Ekonomi UI, Fit Adlison itu menyimpulkan bila tanpa cawe-cawe Jokowi dan juga politisasi bansos itu elektabilitas dari Prabowo Subianto, menyebutnya begitu, bukan elektabilitas Prabowo dan Gibran, itu hanya 42,38%. Artinya sebenarnya kalau tidak ada campur tangan dan cawe-cawe dan penggelontoran bansos, politisasi bansos, ya pemilu atau pilpres itu akan berlangsung 2 putaran. Saya kira memang kalau membandingkan antara hasil survei dengan model-model yang dilakukan oleh seorang pakar ekonometrika ini memang jauh sekali ya, karena kalau survei ini kan hanya persepsi publik yang juga bisa bias gitu ya, karena dalam faktanya kan banyak sekali orang yang menilai
menunjukkan misalnya ketika dia menyatakan puas terhadap Presiden Jokowi itu ya di kalangan mereka para penerima bansos misalnya begitu. Sementara kalau model ekonometrika itu diuji dengan berbagai variabel yang ini sangat complicated. Nah, ini bagian yang cukup menarik juga. Ini disebutkan bahwa beberapa keterangan menteri justru memperkuat dalil pemohon. Ini keterangan Menko PMK Muhadjir. Kalau ada yang bilang bahwa 100% netral dan imparsial itu pasti bohong. Itu kata Menko PMK pada waktu menyampaikan kesaksiannya. Manusia itu ditakdirkan memiliki preferensi dan tendensi. Tidak harus diperoleh secara akal sehat, pertimbangan rasional, tapi yang irasional pun bisa digunakan. Itu dicantumkan dalam halaman 60 Risalah Sidang PHPU MK 2024 atau 2024 5 April 2024. Kemudian pernyataan dari Sri Mulyani, anggaran untuk kunjungan Presiden dan anggaran untuk kemasyarakatan dari Presiden berasal dari dana operasional Presiden yang berasal dari APBN. Itu halaman 7 Risalah Sidang PHPU Mahkamah Konstitusi tahun 2024 tanggal 5 April 2024. Kemudian keterangan dari Tri Risma hari ini, Mensos. Kemensos mengakui tidak pernah mengusulkan bantuan El Nino. Bantuan El Nino tidak lagi dianggarkan di Kemensos tahun 2024 sehingga terdapat penurunan anggaran Perlinsos sebesar 8 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. 2024 itu sebesar 86 triliun dan tahun 2023 itu 78 triliun. Menteri Sosial mengaku keberatan untuk menyalurkan bantuan pangan dalam bentuk beras karena ada persoalan administrasi, temuan BPK, sehingga penyaluran beras yang sebelumnya ada di Kementerian Sosial tidak lagi ditangani Kemensos sejak Risma menjadi menteri. Namun dia enggan menjawab bahwa kewenangan itu digeser ke Bappenas atau Badan Pangan Nasional oleh Presiden. Itu di halaman 26 dan 77 Risalah Sidang PHPU MK 2024 5 April 2024. Nah, tadi itu poin-poin atau kesimpulan berkaitan dengan bansos. Nah, bagaimana dengan yang juga didalilkan oleh pemohon, yakni pengangkatan pejabat kepala daerah yang masif digunakan untuk mengarahkan pilihan. Keterangan ahli dan saksi. Halilul Khairi, Ahmad Doli Kurnia, Andi Batara Livu, Supriyanto, Muhammad Gani. Pengangkatan kepala daerah regulasinya sudah memadai memakai Permendagri. Ini ahli-ahli ini adalah anggota DPR dari 02 yang berada di Komisi 2 ya, yang menangani masalah ini. Fakta yang terjadi, satu, peraturan Mendagri memiliki kedudukan hukum yang lemah dalam hierarki peraturan perundangan. Yang kedua, sudah ada best practice pengangkatan PJ kepala daerah sebelumnya dengan basis peraturan pemerintah, yakni PP nomor 6 tahun 2005 dan PP 49 tahun 2008. Yang ketiga, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan putusannya telah meminta pemerintah membuat peraturan pelaksana terkait seleksi pejabat yang transparan, akuntabel, dan demokratis, tapi tidak diperhatikan pemerintah. Kesimpulannya, pemerintah sengaja membuat regulasi pejabat kepala daerah dengan bentuk peraturan menteri sehingga minim antisipasi dan pengawasan dalam penyusunannya. Kemudian masih lanjutan tadi keterangan ahli dan saksi soal pengangkatan pejabat kepala daerah yang disebutkan bahwa prosedurnya sudah transparan, akuntabel, dan demokratis. Faktanya bagaimana? Satu, tidak demokratis. Dalam mayoritas kasus, usulan dari DPRD dan para gubernur tidak diminta atau tidak diperhatikan. Ini jadi drop-dropan dari pusat langsung ya. Makanya banyak juga orang dekatnya Pak Jokowi yang kemudian menjadi pejabat kepala daerah. Salah satunya ya yang sekarang paling banyak disoroti oleh para netizen yakni Heru Budi ya, Heru Budi Hartono, pejabat kepala daerah di pejabat gubernur Jakarta. Juga ada sekarang pejabat gubernur di Jawa Barat itu yang kepala biro pers dan medianya dari presiden. Kemudian yang kedua tidak akuntabel, seolah tidak ada proses dan prosedur yang bagus sehingga tiap daerah memiliki tata cara yang berbeda. Yang ketiga tidak transparan. Proses seleksi pejabat kepala daerah hampir tidak terakses oleh publik hingga akhirnya terpilih satu nama. Kesimpulannya, inkonsistensi proses dalam pengangkatan pejabat kepala daerah menyebabkan hampir tidak adanya transparansi dan akuntabilitas yang berujung pada praktek yang tidak governance
dan tidak demokratis. Masih berkaitan dengan keterangan saksi dan ahli soal pejabat kepala daerah, yang dinyatakan bahwa netralitas pejabat kepala daerah sudah terjamin karena ada sistem pengendalian kontrol lewat DPRD setempat dan pengawasan masyarakat. Fakta yang terjadi, satu, pengawasan terhadap pejabat tidak terjadi karena DPRD tidak berani mengkritik, sementara masyarakat sipil di daerah umumnya lemah meskipun ada laporan kepada Bawaslu, namun Bawaslu cenderung berpihak kepada pejabat sehingga pejabat tidak pernah terjerat. Yang kedua, pejabat di Aceh berjumlah 23 dari 24 daerahnya, namun paslon 02 kalah karena kultur politik orang Aceh yang pemberani dan egaliter. Pemilihnya tidak tunduk pada arahan dan paksaan lewat jaringan pejabat. Ini sesuai dengan teori all political is local. All politik is local. Yang ketiga, begitu pula DKI Jakarta yang PJ-nya memegang kendali kuat karena hanya satu orang saja. Hasilnya paslon 02 dan 01 selisih tipis karena masyarakat pemilih di Jakarta memiliki tingkat pendidikan dan pendapatan yang paling tinggi di Indonesia sehingga permainan fraud tidak bisa maksimal. Jadi walaupun ada fraud tapi nggak maksimal. Kesimpulannya, pengangkatan dan pemberhentian pejabat kepala daerah oleh Presiden melumpuhkan pengawasan oleh DPRD dan warga setempat serta memberikan kendali yang sangat besar kepada pemerintah pusat untuk kepentingan politik. Nah, ini bagian dalil yang tidak dibantah sehingga membenarkan dalil pemohon. Nah, apa saja? Ini soal penggalangan kepala desa. Ini keterangan ahli pemohon 1 Profesor Johermansyah Johan yang tidak dibantah. Ini karena Profesor Johermansyah Johan ini kalau soal begini-begini ya hafal di luar kepala karena dia pernah menjadi Dirjen Otonomi Daerah dan juga beliau ini pernah menjadi pejabat gubernur. Ini ada 4 kolom yang disebutkan di sini ya, yang ditampilkan. 1, siapa yang menguasai kepala desa, dia mendapatkan suara. Sebagaimana dipraktekkan pemerintahan Orde Baru oleh Soeharto dengan masif pada setiap pemilu sehingga Golkar selalu menang besar. Yang kedua, dukungan cawe-cawe Presiden Jokowi terhadap paslon 02 lewat penggalangan kepala desa melalui berbagai pertemuan dan komitmen untuk menggolkan revisi Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 yang memuat penambahan lama masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun per periode. Bahkan Presiden Joko Widodo menerima sendiri delegasi kepala desa di istana tanpa didampingi menteri terkait. Yang ketiga, apa yang dilakukan paslon 02 maupun Presiden Jokowi telah mendongkrak suara paslon 02 di banyak desa berkat wibawa dan pengaruh kepala desa kepada warganya atau konstituennya. Yang keempat, perilaku paslon 02 yang menyeret kepala desa berpolitik telah menabrak aturan Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 yang melarang kepala desa ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemilu. Para pejabat kepala daerah yang berwenang mencegah tindakan kepala desa tersebut umumnya melakukan pembiaran tutup mata. Nah, itu tadi poin-poin kesimpulan yang disampaikan oleh pemohon 1 dari tim hukum paslon 01. Jadi lengkap tadi menyangkut soal soal bansos, kemudian juga soal pejabat kepala daerah dan juga para pengerahan dari kepala desa. Kalau kepala desa ini bukan hanya pengerahan tapi intimidasi ya, intimidasi terhadap para kepala desa, tapi juga ada iming-imingnya, ya ini tadi memperpanjang masa jabatan dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Saya kira ini menjadi masukan atau kesimpulan yang sangat penting nanti dalam rapat permusyawaratan hakim. Begitu juga kita sedang menunggu bagaimana kesimpulan yang disampaikan oleh pemohon 2 atau tim hukum dari paslon 03. Saya Husnul Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.